Terus gimana? Udah buru-buru nih ke masjid. Harus ada sutra atau pembatas, minimal sedadah. Oh iya, kan ada sejadah. Bagus, dia masuk jebakan. Yuk kita lanjut ke masjid. Astagfirullah, HP-ku kemana? Ketinggalan di rumah paling. Gak mungkin, saya ingat betul. Saya masukin HP ke saku baju. Apa kamu pernah naruh sejarah di tempat umum? Ya cuma tadi sih, buat sutro. Bukannya masuk seuzon. Coba kita cek aja gelandangan tadi. Dari tadi kok dia masih sholat? Padahal kita udah lewatin dia dari sejam yang lalu. Apa kita geledah aja ya? Sekarang coba masukin nomormu, terus telepon. Bener kan? Itu HP-ku. Permisi, Mbak pura-pura sholat kan untuk mencuri? Sial, ketahuan. Aku harus pura-pura sholat. Sholat apa yang 1 jam gak kelar-kelar? Saya tahu modus nih. Pas saya taruh sejadah buat sitro, kamu cepat-cepat tolong HP-nya. Cepet banget ya sholatnya. Mumpung lagi tutup, datang suci Permisi, aku harus kabur. Aduh, punggungku. Kalau sakit, rebahan aja dulu. Nanti diangkut polisi, Bro. Bu, ini kardusnya buat ibu ya. Kamu bisa lihat saya. Maaf ganggu. Dek, tunggu. Dek. Ibu ngikutin saya terus kenapa sih? Ibu mau apa? Saya juga nggak tahu kenapa saya bisa begini. Tadi pagi pas saya lagi nyapu, dada saya tiba-tiba sesak, terus saya pingsan. Pas sadar, semua orang nggak bisa lihat saya. Cuma kamu yang bisa, Dek. Loh, bukannya itu berarti udah meninggal? Masa sih? Saya udah meninggal. Ya udah, karena udah terjadi, ibu pergi reinkarnasi aja. Dek, tolongin saya dong. Anak saya lagi nungguin saya kirim uang bulanan. Jangan bilang ibu nyuruh saya buat biayain anak ibu. Enggak. Uang saya ada di asrama, di dalam saku baju. Tolong ambilin dan kasih ke anak saya. Boleh kan? Ya udahlah. Tenang aja, malam ini aku yang traktir. Kamu ya namanya Noel. Iya, kamu siapa? Ibu kamu nunggu di gerbang kampus. Dia mau ketemu sama kamu. Kamu salah orang kali. Ngapain ibuku ke kampus? Ibumu bukannya petugas kebersihan di Jalan Malioboro ya? Kamu ngomong apa sih? Ibuku itu bos perusahaan. Ini uang dari tabungan ibumu. Kalau kamu mau, temui aku di gerbang kampus. Kalau kamu nggak mau, anggap aja aku nggak pernah ngomong. Apa saya bikin anak saya malu ya? Cari uang pakai keringat sendiri, apa yang bikin malu? Mana uangnya? Kamu nggak mau ketemu ibumu dulu? Aku kan udah pernah bilang ke dia, ada urusan atau enggak, nggak usah nyamperin aku ke kampus. Transfer aja kan bisa. Bikin malu dilihat teman-temanku. Emangnya kenapa kalau misalnya dilihat teman sendiri? Itu ibu kamu. Ibu yang udah ngelahirin kamu dan memberikan kebahagiaan buat kamu. Ini udah lo nggak bersyukur, malah jijik sama ibu sendiri. Gila ya kamu? Kok siapa berani nyuruh-nyuruh aku? Oh, aku tahu. Pasti dia kan yang nyuruh kamu. Mana orangnya? Hah? Mana? Bu! Ibumu udah meninggal. Tadi pagi pas lagi nyapu jalanan, tiba-tiba dia kena serangan jantung. Sampai detik-detik akhirnya, dia masih sempat mikirin gimana caranya ngasih uang ke kamu untuk biaya kuliah kamu. Selama ini, dia selalu mikirin masa depan kamu, supaya masa depan kamu cerah. Tapi, lihat kamu. Kalau kamu malu sama latar belakang keluarga kamu, kamu bisa ubah nasib pakai tanganmu sendiri, bukan malah meres orang tuamu. Maafin aku. Ibu! Nah, ibu cuma bisa bantu kamu sampai di sini. Jalan ke depannya, kamu harus bisa mandiri ya. Dek, saya pamit ya. Makasih banyak. Kasih sayang keluarga itu seperti penghitungan mundur. Kita nggak bisa memutar balik waktu. Hal yang bisa kita lakukan hanyalah menghargai setiap waktu saat bisa bersama keluarga. Kacamata Memi bisa deteksi usus solehot. Jadi kamu pilih yang mana buat jadi mami baru? Pokoknya Memi nggak mau punya mami yang solehot nih. Najong banget punya mami binal. Yes, pasti aku yang bakal dipilih sama duda kaya. Tapi tunggu sini ya, ada hal penting yang mau Mei omongin sama Tante Indi. Buruan sini. Aduh, Mei, sakit. Zuzur sezuzur-zuzurnya sama Mei. Tante sebenarnya soleha kan, tapi kenapa pakaian Tante kayak kurang bahan gini sih? Sebenarnya aku terpaksa kayak gini. Cewek di sebelahku tadi itu kakakku. Awas aja kalau bohong. Yes, kurang ajar banget. Tuh,
pakai buat nanti. Awas aja kalau kamu pakai jilbab. Kubugelin depan orang. Paham? Tapi Kak. Terus kenapa tante dan kakak tante ikut perjodohan ini? Sebenarnya Papa mau salah satu dari kalian menikah sama teman Papa, pemilik Mega Bintang Company. Mega Bintang Company, Pak. Bukannya CEO-nya Duda? Tuh Duda hot banget. Mana kaya lagi. Aku harus kepilih. Yes, parah banget ya kakaknya tante. Mei nggak sudi sih punya stepmom kayak gitu. maaf sekali lagi, aku nggak bermaksud bohong. Tante tenang aja ya, Mei nggak marah kok. Malah Mei punya ide buat bongkar kebusukan kakaknya tante. Hah? Caranya? Bismillahirrahmanirrahim. Woi manusia, kalau makan nggak baca doa, minum juga jangan baca doa. Ini manusia apa setan sih? Nyebelin banget. Nah, gitu dong. Kalau tidur nggak usah baca doa. Bismika Allahumma ayya wa bismika amin. Telingaku panas. Hah. Dasar manusia sialan. Sialan, sengaja banget dia makan cabai nggak baca doa sampai aku kepedesan kayak gini. Nah, iya, minum, pedes nih. Bismillahirrahmanirrahim. Manusia kampret, giliran minum dia baca doa. Sebenarnya Mei ini indigo dan Mei tahu kalau Kundi ini sering ikutin Mei. Karena itu, Mei sengaja pura-pura nggak bisa lihat ujian mereka. Wih, ada manusia yang lewat. Ini Walah weh, kok dia nggak kaget? Gak bisa, kalau gini harga diriku sebagai kunci bisa hancur. Ih, nyebelin. Udah, nggak mau ngikutin dia lagi. Emangnya enak dikerjain. Mami? Diam, kalau papi mau denger gimana? Mau sampai kapan ya? Mami selingkuhin papi kayak gini terus? Ya kira Mami tiri genziku yang binal. Mami! Apa sih nak? Berisik banget, nanti kalau papi kamu bangun gimana? Kalau kayak gini gimana Mei mau tidur, Mami? Heh, mami kan udah bayar buat nyewa kamarmu ini, jadi nggak usah banyak komplain. Dan tiap hari cowok yang dibawa masuk selalu beda-beda. Dasar Mami murahan. Udahlah, kamu jangan cemburu gitu. Gimana kalau join kita aja? Ya kan sayang? Hiu. Sekarang Mei udah muak dan Mei bakal laporin ini ke papi. Mei, jangan aduin ke papimu. Mami janji bakal kasih uang lebih banyak. Bodo amat, Mei udah muak. Sakit rambutku. Kalau kamu aduin ke papimu, kamu bakal mami tendang. Kita lihat, kira-kira kamu bakal selamat gak ya jatuh dari lantai 2? Tendang aja. Emangnya Mami berani? Kalau Mei mati, Mami sendiri yang bakal habisin sisa umur Mami di penjara. Sayang, suara apa itu tadi? Mas, tolong Mas! Mei, anak kita kenapa sayang? Tadi aku lihat Mei jatuh dari lantai 2, Ma. Apa? Mei, jangan tinggalin bapak nak. Mampus, dia percaya sama aku. Sekarang gak akan ada lagi yang bakal ganggu aku selingkuh sama berondong-berondong. Mei? Kalian? Sekarang Papi lihat sendiri kan, kalau Mami itu tertipu dan bahkan dipegang ngebunuh Mei. Dasar istri kurang ajar. Berani-beraninya kau punya niat untuk bunuh anakku.
Dek, kita senang-senang. Gak mau kak, kita ini saudara kandung. Nak, ibu dan ayah mau bulan madu yang ke 1300 kali di Bogor. Kalian jaga diri baik-baik ya. Banget bulan madu. Jadi pengen. Heh, kalau mau bulan madu itu nikah dulu. Bang Karbol selalu kayak gini kalau ayah dan ibu bulan madu. Eits, mau kemana cantik? Mau nongkrong sama teman kos. Kalau mau keluar, harus izin dulu sama abang. Kan udah izin. Bayar dalam tanda kutip. Entah apa yang merasuki abangku. Udah berani ya sekarang melawan abang sendiri? Awas, aku mau ke toilet. Apa jangan-jangan aku hamil ya? Ini tes pack. Coba dicek kamu hamil apa enggak. Bang, aku positif hamil. Apa? Kok bisa? Kita kan saudara kandung. Gimana dong? Aku nggak mau hamil. Iya udah, kita buang aja anaknya. Setelah kamu jangan tinggal kabin lagi. Ya udah, kita ke klinik. Aku tunggu di mobil ya. Karbol, ke ruang kerja ayah sebentar. Iya ya. Ada apa ya? Kok serius banget suasananya? Ayah mau kasih tahu sesuatu yang penting. Ibu hamil. Yeay, walaupun ibu udah tua, tapi ibu masih bisa hamil loh. Berarti tespek di kamar mandi itu punya ibu. Syukurlah. Oh ya, ketinggalan ya? Ya udah, nanti ibu beresin deh. Bentar, kalau yang hamil itu ibu, berarti Mimi kabur.